Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka resmi pelaksanaan pembinaan teknis justisial tentang temuan problematika penerapan hukum acara dalam berkas kasasi dan peninjauan kembali secara daring. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang mulia Bapak Hakim Agung Kamar Agama, orang tua kita ya, yaitu Bapak Dr. Haji Purwosusilo SH.MH. Kita doakan Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, semoga beliau ini selalu sehat, selalu diberikan rahmat kepada beliau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitra, Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Kemudian saya didampingin oleh Pak Direktur Tenaga Teknis, Kasubdit, Hakim Justisial, dan Eselon 4. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitra, Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama. Hadirin yang saya hormati, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah selalu memberikan rahmat, cucuran rahmat kepada peradilan agama ini, baik berbentuk kesehatan kita semua di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19, dari berbagai penyakit dan bala terhadap kita semua di seluruh Indonesia. Tidak lupa kita juga sampaikan selawat dan salam, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Hakim Agung yang mulia Bapak Dr. Purwosusilo SH.MH yang telah meluangkan waktunya untuk membina dan memberikan bimbingan teknis justisial kepada kita semua tentang Bapak dan Ibu. Ini harus benar-benar diperhatikan, didengar, diresapi. Beliau akan menyampaikan temuan-temuan dalam berkas kasasi dan peninjauan kembali tentang implementasi hukum acara yang dia temukan, penerapan hukum acara di berkas kasasi dan peninjauan kembali. Oleh sebab itu, saya melihat teman-teman di seluruh Indonesia ini di layarnya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, mana itu semua itu? Saya minta keluar semua, duduk di layarnya. Ada yang 2 orang, ada yang 3, mana hakimnya itu? Panitra, sekretaris. Ini hal yang penting, temuan-temuan tentang pelaksanaan tugas Bapak di bidang judicial ini yang ditemukan di tingkat kasasi yang sangat bermanfaat. Jangan sampai terulang di dalam penerapan hukum acara yang tidak tepat sesuai dengan problem hukum yang Bapak Ibu tangani. Ini saya lihat ada 2 orang, ada 1 orang. Coba diidentifikasi itu, pihak mana itu yang 2 orang, identifikasi kemana itu. Kalau ada pembinaan hari Jumat oleh yang mulia Hakim Agung, olahraga ditiadakan dulu, ditiadakan. Ini yang penting. Ini yang minta tolong KPTA di seluruh Indonesia untuk mengevaluasi setiap pembinaan oleh yang mulia, oleh siapapun yang dilaksanakan oleh Badilak harus direspon dengan baik, harus diperhatikan dengan baik. Ini adalah ilmu, ya, peningkatan sumber daya manusia secara profesional dan outputnya juga menghasilkan suatu output yang baik. Itu tergantung kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia kita dapatkan dengan pembinaan seperti sekarang ini. Kemarin juga Badan Peradilan Agama mendatangkan Profesor Doktor dari Universitas Al-Azhar. Ini upaya terus-menerus Badan Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan
sumber daya manusia untuk meminimalkan penerapan hukum yang tidak tepat sesuai dengan problem hukum yang diajukan, yang dialami oleh masyarakat. Badilak mengirim ke luar negeri hakim, ke Universitas Ibnu Saud, ke Qatar, memberikan kesempatan kepada semua hakim dan panitera untuk mengikuti sekolah lebih tinggi lagi. Badan Peradilan Agama mendukung, mentandatangani untuk memberikan kesempatan. Ini semua untuk meminimalkan kesalahan di dalam penerapan, baik itu hukum acara maupun hukum material. Kalau memang kita memberikan kesempatan tetapi tidak direspon dengan baik hanya 1-2 orang, itu menandakan pengadilan agama yang hanya 1-2 itu tidak memberikan respon yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nanti berakibat dari putusan yang tidak sesuai dengan harapan rakyat. Kadang-kadang pertimbangan hukum tidak cun dengan amar putusannya. Kemudian putusan tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena tidak ada hukuman atau tidak punya kekuatan menghukum. Ini karena kelemahan, tidak mau ikutin apa yang kita berikan, sarana-sarana yang kita berikan. Oleh sebab itu, dengan berbagai cara dan bentuk, Badan Peradilan Agama selalu mengundang pembicara baik dari Malaysia, dari Timur Tengah, dari Australia, dari berbagai negara kita melalui daring, melalui webinar. Itu upaya yang terus-menerus untuk meminimalkan kesalahan di dalam penerapan hukum, baik itu hukum acara maupun material. Saya bersyukur Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia, dari 600.000 perkara. Ini kita mencoba merenung dan mengevaluasi. Ya, dari 600.000 perkara, coba Bapak renungkan. Yang masuk kasasi paling 900, rata-rata 900 per tahun. Hanya 0,0%. Berarti saya bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa teman-teman saya, Bapak dan Ibu di seluruh Indonesia sudah luar biasa melaksanakan organisasi Badan Peradilan Agama ini. Putusan-putusannya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Hanya tinggal 0,3% dari 600.000 perkara. Hanya 900 rata-rata yang masuk. Hanya 0,3%. Kalau 0,3% itu merupakan sudah luar biasa. Masyarakat menerima putusan teman-teman Bapak dan Ibu di tingkat pertama. Kalau tingkat banding, ada perkara naik tingkat banding. Juga tidak sekitar 0, berapa persen. Tidak signifikan. Berarti ada rasa kepuasan masyarakat yang luar biasa terhadap putusan-putusan pengadilan agama di seluruh Indonesia. Berangkat dari itu, pertahankan kualitas itu. Kemudian kita tingkatkan dengan mengikuti webinar atau pembinaan teknis. Baik itu dilaksanakan secara internasional maupun nasional maupun internal Mahkamah Agung seperti sekarang ini. Badilak ada 3 sumber di dalam sumbernya dalam rangka pembinaan peningkatan sumber daya manusia melalui internasional, melalui nasional, pernah dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, melalui internal Mahkamah Agung dengan Hakim Agung, dengan bapak-bapak direktur yang ada di Peradilan Agama. Semangat ini harus ditangkap dengan cara meminimalisir ya tingkat tidak puasnya masyarakat atau putusan-putusan yang kurang tepat sesuai dengan hukum acara yang akan dibicarakan oleh Yang Mulia oleh Hakim Agung. Saya mendapatkan berbagai surat dari masyarakat. Pertama, majelis hakim. Pada waktu persidangan ada pihak yang satu diberikan kesempatan untuk memberikan ilustrasi kesaksian yang begitu luas waktunya. Lawannya tidak diberikan dengan waktu yang luas, dibatasin.
Ada itu sebanyak surat yang masuk, tidak banyak, tapi ada. Tidak diberikan kesempatan. Kemudian ada orang kaget menerima putusan penceraian, tetapi tidak pernah sampai panggilan, sampai di rumahnya. Panggilan, sedangkan dia ada setiap hari di rumahnya. Tetapi putusan langsung ada bahwa Anda sudah dicerai dengan istrinya. Istrinya sudah dicerai oleh suaminya. Tetapi tidak pernah relas panggilan itu sampai. Kemudian ada oknum pengadilan yang bermain dengan pengacara. Ini kita temukan dalam CCTV. Beberapa kali kita langsung telepon ketua pengadilan. Lagi ngobrol di parkiran, di kantin, di musola. Hati-hati. CCTV ini saya bagi direktur mengawasin wilayah masing-masing. Kasubdit mengawasin PT Amanah. Kasubag mengawasin PT. Terbagi dengan jelas. Setiap hari diawasi. Bapak dan Ibu berperilaku kurang bagus di pengadilan agama, terlihat di Badilat. Hari itu juga ditelepon ketua pengadilannya untuk panggil dia di parkir. Kemudian jangan diarahkan para pihak itu untuk menggunakan pengacara tertentu. Pengacara tertentu. Terapkan aturan main yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Agama tentang pemakaian warna kalung. Tidak boleh masuk di dalam pagar orang yang tidak punya kepentingan di pengadilan. Akan memberikan peluang bagi orang-orang itu memanfaatkan situasi. Bagi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan di bidang hukum, dibohong-bohongin dan ambil manfaatnya oleh oknum-oknum itu. Terapkan itu, jangan dilonggarkan demi kepentingan umat. Kita jaga umat, ya, jangan umat ini jangan sampai terbebani, sudah dia mendapatkan permasalahan, dibebani dengan hal-hal di luar dari itu. Itu cara yang dilaksanakan oleh Badan Peradilan Agama untuk diterapkan. Semua bentuk regulasi peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan demi kebaikan umat, demi kebaikan Badan Peradilan Agama, diterapkan itu. Kita harus menjaga Badan Peradilan Agama yang sudah berbagai prestasi yang diukirkan. Ini kita harus jaga, harus kita jaga, harus kita pertahankan, kita tingkatkan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, eksploitasilah potensi yang ada pada diri Anda dengan berbagai ilmu yang didapat, ditambah dengan webinar, pembinaan teknis ini. Kemudian Badan Peradilan Agama selalu berusaha mengundang. Baru 1 bulan yang lalu kita undang profesor dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Profesor Komarudin Hidayat. Coba itu, Badan Peradilan Agama itu. Berbagai cara, sampai Wakil Presiden. Nanti kita undang beberapa menteri juga berbicara di depan Bapak dan Ibu. Kita lagi upaya bagaimana caranya kita hadirkan menteri, ada sebagai Ketua Ekonomi Islam. Menteri Keuangan kita coba, kita lobby untuk berbicara di depan Bapak dan Ibu. Ini saya lihat kurang semangat. Masih ada 3 orang. Panggil itu, suruh berhenti. Main tenisnya, nggak boleh ada webinar main tenis. Dikontrol dulu KPTA. Ini ilmu susah. Mengajak Yang Mulia Hakim Agung ini perlu waktu beberapa hari saya bujuk, saya rayu. Berbulan-bulan saya rayu baru mau, karena waktunya terbatas. Harus kekuatan rayu membujuk beliau ini. Tidak mudah karena waktunya terbatas, kegiatannya banyak. Untuk kita cara diplomasinya dengan beliau bisa dimengerti. Seperti orang tua kita ini, Dr. Haji Purwosusilo, sangat padat waktunya, susah. Tapi saya minta beliau berbicara 1 jam penuh, baru ada tanya jawab. Hanya begitu saja saya kasih kesempatan kepada orang tua kita, Bapak Dr. Haji Purwosusilo, SH, MH. Saya persilakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.